Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Hajjatul Wada' dan titik-titik yang terakhir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjalan dari Madinah 24 Dzulqa'dah menuju Baitullahil Haram di musim haji di tahun 10 Hijriyah. Artinya tahun 10 Hijriyah sesudah hijrah 10 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hasil dakwahnya, hasil berjuangannya, hasil kesabarannya. Berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah lebih dari 90,000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Tidak ada yang tertinggal dari istri-istri sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga yang ada di Makkah dihitungkan oleh ahli sirah, ahli sejarah, jumlah yang berhaji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 120,000, 124,000. 120 atau 124,000 jamaah haji. Dari Madinah sendiri 90,000 bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah haji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah nusuk. Artinya dari hadis Rasulullah, ikutilah cara Rasulullah berhaji. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan hadis ini sahih yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ada satu hadis yang diriwayatkan ahlul hadis yang sepanjangnya dibawa oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, membawa cerita Rasulullah SAW berhaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tawaf, sa'i Safa Marwa sampai kedatangan hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Khutbah yang terakhir di kota Makkah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
memberikan banyak wasiat, banyak perintah, mengingatkan umatnya. Ya ayyuhan nas, hei manusia, ittaqullah, taqwalah kepada Allah. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Barangkali tahun ini yang terakhir aku jumpa anda sekalian. Abu Bakar radhiyallahu an, begitu Rasulullah memulai khutbahnya nangis. Sayyidina Abu Bakar faham radhiyallahu anhu warda. Ini berjumpaan dan pertemuan yang terakhir sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua umat Islam di saat itu. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Saya tidak akan yakini jumpa anda sekalian habis tahun ini. Ittaqullaha fin nisa. Taqwalah kepada Allah terhadap kaum wanita. Fa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Menhalalkan kaum wanita dengan kalimatullah. Ijab kabul. Sebelum ijab kabul, tidak boleh kita mendekati wanita yang bukan muhrim. Tapi dengan satu kalimah ijab kabul, kalimatullah menjadi halal bagi kita. Oleh kerana itu Rasulullah menekankan dan wasiatkan kita menjaga kemuliaan kaum wanita. Di hadis yang lain, khairukum khairukum li ahli, yang terbaik antara manusia yang paling baik akhlaknya bersama istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menjaga haknya sesama muslim. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kehormatan diri, harta, darah, semuanya haram. Tidak berhak untuk orang muslim mengambil harta orang muslim lain. Haram. Darahnya pun tidak bisa dan tidak boleh dihalalkan. Haram. Apalagi masalah kehormatan. Haram kita berbicara jakab terhadap seorang, jeliknya orang. Haram. Ghibah haram. Namimah, fitnah haram. Rasulullah SAW memuliakan jiwa orang muslim. Malah di hadis yang sahih, qalu ahlus sama wa ahlul ard ijtama'u ala safki damin muslim lakabbahumullahu jami'an finnar. Kalau ada seorang muslim yang direncanakan untuk dibunuh oleh ahli langit, ahli bumi, semuanya kumpul untuk membunuh seorang muslim, kata Rasulullah, akan Allah masukkan semua mereka dalam neraka Jahannam. Di hadis yang lain, wa inna zawal ad-dunya ahwanu 'inda Allah min safki dam imri'in muslim. Kehilangan dunia, merusak Kaabah, batu demi batu dan menghancurkan Al-Kaabah, di sisi Allah lebih mudah daripada dosa membunuh orang muslim. Jadi kalau dibandingkan dosa membunuh orang muslim sama dosa menghancurkan Al-Kaabah, lebih jauh dosa orang membunuh orang muslim. Sangat berharga darah orang muslim. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW di wasiyahnya.
bagaimana kehormatan orang Muslim diharamkan oleh Allah, darahnya, hartanya dan kehormatannya, sebagaimana diharamkan kita bermacam-macam di tanah suci. Diharamkan di bulan haram, bulan Zulhijjah. Diharamkan di hari yang mulia adalah hari Arafah. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu riqaba ba'd, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan setelah aku menyampaikan dakwah untuk kalian, jangan berpaling dari dakwah dan kembali menjadi orang kafir. Wasiat dari Rasulullah SAW. Sambil Rasulullah SAW menuju jarinya ke atas. Allahumma hal ballagt. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku sudah menyampaikan dakwah. Sudah saya menyampaikan dakwah untuk semua mereka yang hadir. Dan Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah aku sudah sampaikan? Sahabat jawab, ya Rasulullah. Langsunglah Rasul tunjukkan jarinya ke atas. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah atas mereka. Disitulah turunnya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama, telah sempurna dakwah, telah selesai tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar saja yang faham, yang begitu pemahamannya luar biasa, begitu mendanar. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Walaysa ba'dal kamali illa nuqsan." Tidak ada habis kesempurnaan kecuali kekurangan. Sudah sempurna, apa habis sempurna? Sudah selesai. Dan Rasulullah SAW menjalankan ibadah. Ini wasiat Rasulullah SAW di Hajjatul Wada'. Selesai musim haji, Rasulullah SAW berpaling ke Madinah. Sambil Al-Ansar, karena habis Rasulullah SAW sudah menguasai Makkah, menguasai Madinah, Al-Ansar takut Rasulullah SAW akan tinggalkan mereka dan Rasul akan diam di Makkah. Ahlu Makkah sendiri senang karena begitu melihat keadaan Makkah sudah aman. Apakah Rasulullah mau balik ke Madinah atau balik ke tempat kelahirannya? Diam di tempat kelahirannya adalah Makkah. Karena pernah Rasulullah SAW waktu hijrah berdoa kepada Allah sambil melihat ke Makkah, "Wallahi innaki la ahabbul biqa'i ila Allah." Sungguh wahai Makkah, engkau adalah sebuah tempat yang paling dicintai Allah. Tapi kalau mereka keluarga Makkah tidak mengusirkan aku keluar dari Makkah, saya tidak mau keluar dari Makkah. Ini yang diingatkan oleh Al-Ansar. Al-Ansar takut kalau sudah Makkah dalam kondisi aman, dalam kekuasaan Islam, Rasulullah SAW tidak mau balik ke Madinah. Rasulullah mendengar berita, ada informasi sampai ke Rasulullah. Rasulullah SAW langsung memanggil Al-Ansar. Rasulullah bertanya, apakah benar berita yang saya dengar dari Al-Ansar? Semua dia malu bercakap sama Rasulullah SAW. Bangun Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, salah satu pemimpin Al-Ansar. Ya Rasulullah, kami berbaiat kepadamu untuk agama Islam, untuk membela-Mu. Kami sudah bersedia menurbankan istri kami, keluarga kami, harta kami, rumah kami untuk demi sempurna dakwah Islam. Apakah habis itu ya Rasulullah engkau mau tinggalkan kami?
Kata Rasulullah SAW, "Ya ma'syaral ansar, kemana saja anda sekalian pergi saya ikut. Kemana anda mau hidup saya hidup. Di mana anda sekalian mati saya akan mati." Langsung nangis Uranul Ansar. Semua nangis. Ikut Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Bulan Safar, 27 bulan Safar, mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit. Mulai naik badannya demam, panas. Di saat itu dirawat di rumah istrinya Maimunah radhiyallahu anha. Sambil Rasulullah SAW merasa sakitnya tidak boleh bertahan. Datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyentuh badan Rasulullah SAW, melihat begitu panasnya. Demamnya tinggi. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadida." Engkau lagi menghadapi kesakitan yang cukup berat. Kata Rasulullah SAW, "Inna ma'syaral anbiya, kami para nabi dan rasul, kalau mendapatkan sakit boleh jadi 2 kali lipat dengan orang biasa." Sakitnya luar biasa. Dan habis itu Rasulullah SAW mohon izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Siti Aisyah. Dipindahkan hari Kamis di bulan Rabiul Awal, tanggal 7 hari Kamis bulan Rabiul Awal. Rasulullah SAW dipindahkan ke rumah Siti Aisyah. Dalam rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha ada satu pintu menuju ke masjid Rasulullah SAW. Tertutup dengan kain. Kalau terbuka kain, terlihat masjid. Rasulullah SAW selama 5 hari yang terakhir dalam kehidupan di dunia ini tidak dapat salat berjamaah bersama sahabat. Cuba keadaan dan kondisi sahabat bagaimana. Mereka hidup dan berteman, berkawan bukan hanya sama Nabi, sama manusia yang sempurna, manusia yang paling kasih sayang, manusia yang jujur, manusia yang tawadu, manusia yang rendah hati. Kenapa mereka tidak akan merasa merindukan Rasulullah? Pasti sangat merindukan. Jadi hubungan mereka sebagai sahabat dan Rasulullah SAW bukan hanya sahabat dan para Nabi dan Nabi, bukan. Lebih daripada itu. Karena Nabi Muhammad SAW benar-benar terbukti, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk salat dengan sahabatnya. Masih dalam kondisi lemah, tidak kuat. Rasulullah SAW minta air. Dibawakan banyak air untuk mandi. Setiap Rasulullah SAW mandi, begitu dia merasa sudah kuat, sadar untuk masuk ke masjid, malah binsang dan jatuh sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat menunggu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah mandi lagi. Begitu selesai mandi dan wudu, binsang lagi sallallahu alaihi wasallam. Saking sakitnya sallallahu alaihi wasallam. Ingin berjumpa dengan sahabat. Ingin bertemu sahabat. Untuk menimami sahabat. Karena seumur hidupnya sallallahu alaihi wasallam selama dia membawa dakwah tidak pernah tinggalkan salat. Terasa harga salat. Terasa nikmatnya salat dan kemuliaan salat sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga Rasul, dua-duanya masuk. Dan Rasulullah SAW minta disandarkan dengan dua sahabat. Ali bin Abi Talib sebelah kanan dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebelah kiri. Dan mereka membawa Rasulullah SAW masuk ke masjid. Dan didudukkan di kursi di atas mimbar. Dan Rasulullah SAW menyampaikan wasiat yang terakhir menghadapi umatnya dan sahabatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Siapa di antaramu yang pernah aku zalimi, silahkan tunjukkan kezalimannya. Siapa di antaramu yang hadir, yang pernah aku caci maki, silahkan hari ini sekarang balas. Siapa yang di antara yang hadir, yang saya pernah ambil hartanya, tidak ada alasan atau tidak hak. Rasulullah SAW pernah menzalimi orang. Dia orang yang bawa adil, bagaimana boleh zalimi orang? Dia yang menyebarkan adil, bagaimana boleh dia menzalimi orang? Kalau ada yang menuntut haknya, silahkan sebelum hari kemudian. Tidak ada yang bangun, malah sahabat nangis. Sambil semua sahabat, nafdika bi abaina wa ummahatina. Kami kurbankan diri kami, keluarga kami, bapa dan ibu kami demi-Mu ya Rasulullah. Itu jawaban mereka. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Dilaknati Allah orang Yahudi dan Nasrani karena mereka habis meninggal nabinya membangun masjid di atas kubur nabinya. Ini salah satu tanda Rasulullah SAW melarang kita menkuburkan orang dalam masjid. Ini perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Yang terjadi, orang sekarang bertanya bagaimana kondisi makam Rasulullah dalam masjid. Harus kita fahami semua. Rasulullah tidak dikuburkan dalam masjid. Rasulullah dikuburkan dalam rumah Siti Aisyah. Sampai datang satu zaman untuk diperlukan meluaskan masjid, akhirnya kena menjadi rumah Siti Aisyah masuk dalam masjid. Berarti kuburannya, makamnya tidak dipindahkan, masjidnya saja yang diluaskan dan disebarkan. Rasulullah SAW habis itu turun, dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Talib masuk ke rumahnya SAW. Di salat subuh, naik Sayyidina Bilal, azan subuh, salah satu muazzin Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan. Nangis Bilal. Tak sempat, tidak mampu lanjut azan. Dan semua yang di masjid nangis. Karena cukup lama tidak jumpa Rasulullah SAW. Cukup lama tidak dipimpin dalam salat. Sampai Bilal radhiyallahu an tidak mampu lanjut azan, diganti oleh sahabat lain. Radhiyallahu anhum ajma'in. Satu saat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha juga memimpin sahabat dalam salat, merasa juga tidak kuat. Kata Siti Aisyah, kondisi Rasulullah SAW semakin turun, semakin lemah. Rasulullah SAW berkata, "Ya Aisyah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar radhiyallahu an menimami sahabat. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, Abu Bakar orangnya suka nangis. Kalau dia jadi imam tak jelas bacaannya. Saking nangis terus. Jadi saja Umar bin Khattab radhiyallahu an jadi imam. Marah Rasulullah. Wahai Aisyah, suruh Abu Bakar yang jadi imam." Ya Rasulullah, saya tahu ayah saya Abu Bakar suka nangis. Kalau dia jadi imam, orang-orang di belakangnya tak boleh mendengar bacaan. Saking nangisnya terus. Rasulullah tekan lagi, "Wahai Aisyah, suruh Abu Bakar jadi imam. Ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar." Sambil Aisyah radhiyallahu anha sepertinya melihat kondisi Rasulullah SAW menyuruh Umar bin Khattab jadi imam. Rasulullah mendengar suara Umar bin Khattab. Marah Rasulullah SAW. "Aina Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Ya Allah, Allah tidak mau dan aku tidak mau selain Abu Bakar. Allah tidak mau dan aku tidak mau selain Abu Bakar." Mundur Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidina Abu Bakar maju jadi imam. Sudah titik-titik terakhir, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya segar. Sahabat lagi salat subuh, diimami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka lagi salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kain pintu rumahnya untuk melihat dengan mata senang dan senyum. Ini sudah nampak yang terakhir kepada sahabat Rasulullah SAW. Mereka lagi sibuk salat. Rasulullah senyum. Kata Sayyiduna Anas bin Malik, sambil sahabat begitu melihat muka Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik, demi Allah, begitu melihat wajah Rasulullah lebih bersih dari satu muka mushaf. Lebih bersih dari satu muka mushaf Quran. Sambil kata Anas bin Malik, sambil sahabat kena fitnah, tergoyang dalam salatnya. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri mundurkan diri agar diberikan kesempatan oleh Rasulullah maju jadi imam. Tapi Rasulullah SAW membawa tangannya dan angkat tangannya untuk silahkan lanjut saja salatnya. Mereka lanjut salat. Terus kembali Rasulullah SAW. Begitu habis salat, Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu melihat Rasulullah keluarkan wajahnya, dia berfikir Rasulullah sudah sehat. Dia keluar kota, punya istri di luar kota. Di saat itu masuk Abdurrahman ibnu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar dan saudaranya Siti Aisyah, megang siwak. Rasulullah SAW melihat siwak. Kata Siti Aisyah, saya melihat pandangan mata Rasulullah melihat siwak. Saya rasa Rasulullah suka siwak. Dan langsung saya ambil siwak dari Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Dan saya gigitkan untuk menghaluskan dan melembutkan. Dan saya bersihkan dan saya taruh di mulut Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memegang siwak. Dan sekeras-kerasnya beliau siwak, seolah-olah dia sudah merasa membersihkan diri sebelum jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya ada air. Dan tangannya sallallahu alaihi wasallam yang mulia
mengambil air dan menusap mukanya. Dia mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Sungguh mati itu ada sakaratnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh kepalanya di atas dadahnya Siti Aisyah dan berbisik, datang Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah yang paling disayangi. Ditarik oleh Rasulullah SAW Siti Fatimah, dibisik di telinga kupingnya Siti Fatimah. Pertama, bisikan Rasulullah di telinga anaknya Siti Fatimah, senyum Siti Fatimah. Yang kedua, dipanggil lagi oleh Rasulullah dan bisik di telinganya, nangis Siti Fatimah. Habis meninggal Rasulullah SAW, ditanya oleh Siti Aisyah, apa bisikan di telingamu oleh Rasulullah SAW? Kata Siti Fatimah, Rasulullah SAW berkata, ini kesakitan saya yang terakhir, mau meninggal dunia. Itu yang membuat Siti Fatimah nangis. Bisikan yang kedua yang di kupingnya Siti Fatimah, terpilih Siti Fatimah sebagai wanita ahli surga, membuat dia senyum radhiyallahu anha. Titik yang terakhir, Siti Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW berbicara, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la. Dikasih pilihan, kata Siti Aisyah, wa qad alimtu annahu yukhayyar. Di saat itu saya mendengar Rasulullah bercakap balir rafiqal a'la, menuju ke atas mau jumpa Allah. Saya tahu di saat itu Allah akan berikan pilihan. Tapi Rasulullah memilih untuk meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, tidak ada seorang Nabi yang mau meninggal dunia, Allah tawarkan dua pilihan. Mau kekal di dunia dan dapat surga di akhirat, atau meninggal saat ini dan dapat surga di akhirat. Rasulullah memilih meninggal dan dapat surga. Padahal boleh saja beliau minta dan milih hidup kekal di dunia dan dapat surga juga di akhirat. Tapi kata Rasulullah SAW, saya lebih mengutamakan jumpa Allah daripada menjumpa manusia habis sudah mensempurnakan agama. Sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah SAW sudah titik yang terakhir, menunjukkan jarinya ke atas, matanya pun ke atas, mengucapkan la ilaha illallah balir rafiqal a'la. Saya milih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah, di saat itu aku melihat tanah Rasulullah SAW semakin menurun. Disitulah Rasulullah SAW sudah pisah dari hidup dunia. Langsung Siti Aisyah menangis. Keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, terdengar berita Rasulullah sudah meninggal dunia. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, man qala anna Muhammadan qad mat, wallahi la aqta'u unuqahu bis-sayf. Demi Allah, barang siapa yang berkata Nabi Muhammad mati, saya akan potong lehernya. Berita yang berat untuk diterima. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an sudah tidak boleh menahan diri. Uthman bin Affan radhiyallahu an sudah tidak boleh berbicara. Sayyidina Ali bin Abi Talib saat berdiri dia jatuh duduk, tidak bisa bangun lagi. Kondisi yang membuat sahabat Rasulullah sendiri tidak boleh bertahan musibah yang macam ini. Allah namakan mati musibah. Dan terbukti surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh akan engkau meninggal dan semua manusia akan meninggal. Inilah sunnatullah di dunia.
Langsung terbawa berita kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Datang Sayyidina Abu Bakar dari luar. Rasulullah SAW sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka wajahnya Rasulullah yang tertutup dengan kain dan melihat dengan mata yang sedih. Sambil nangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sambil air mata Sayyidina Abu Bakar tertumbah dan di atas muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar mencium kepala Rasulullah dan mencium mata Rasulullah. Laqad tibta hayyan wa mayyitan, sungguh wajah yang baik hidup dan wajah yang baik walaupun sudah meninggal. Radhiyallahu anhu arda. Disitulah sahabat tidak mahu menaturkan bagaimana cara menkuburkan, di mana dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, para Nabi dan Rasul kalau meninggal dunia, tempatnya meninggal adalah tempatnya kuburannya. Jadi tidak boleh dipindahkan ke mana-mana. Disitulah dikuburkan. Akhirnya Siti Aisyah terpaksa karena rumahnya menjadi makam Rasulullah, dia pindah dari rumah itu ke rumah yang lain. Karena tidak boleh juga orang tempati di makam kuburan. Dan dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian Al-Quthum, kemudian Al-Abbas, Abu Talha yang menggali, sambil Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat saat dikuburkan Rasulullah SAW dan dimasukkan dalam lahat. Sayyidina Abu Bakar nangis. Atabat anfusukum an tahthu turaba ala Rasulillah. Sambil anaknya Siti Fatimah, apakah ada kemauan dalam diri anda sekalian untuk tumbahkan basir-basir dan tanah di wajah Rasulullah SAW. Siti Fatimah nangis melihat perpisahan. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Datang Sayyidina Abu Bakar, melihat keadaan sahabat sudah sangat kacau, menghadapi musibah yang terbesar di dunia ini adalah meninggalnya Rasulullah. Naik mimbar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Maha hidup. Dan dia baca, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ali Imran 144. Disitulah kemuliaan Rasulullah SAW. Terbukti sayangnya Rasulullah SAW. Rasulullah memang sudah meninggal dunia, tapi Islamnya masih hidup. Rasulullah sudah menyempurnakan tugasnya, tapi dakwahnya masih ada. Rasulullah SAW sebagai Nabi dan sebagai manusia, dan sunnatullah kita akan semua meninggal dunia, tapi sunnahnya Rasulullah masih hidup dalam jiwa kita. Rasulullah masih ada dalam fikiran kita. Rasulullah masih ada dalam sikap kita. Rasulullah masih ada dalam akhlak kita. Rasulullah ada bersama kita saat kita di masjid. Saat kita masih jaga takwa, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Selama kita hidup sambil mati, selama ada Rasulullah sama kita. Karena Rasulullah selama hidup tidak pernah lupakan kita. Karena ada satu hari Rasulullah SAW saat menkuburkan sahabat, Rasulullah SAW lagi duduk memegang sebuah tusukan dan menyentuh tusukan kepada tanah dan nangis sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau nangis?" Kata Rasulullah, "Saya lagi ingat saudaraku. Saya lagi membayangkan saudaraku." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu?" Kata Rasulullah, "Bukan. Kalian adalah sahabatku." "Siapa saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah aku meninggal, tapi mereka cinta mati sama aku.
cinta mati terhadapku. Berilah salam, wahai sahabatku, kalau mereka sampaikan dan jumpa dengan saudaraku, sampaikan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah, aku pesan kepada saudaraku, wahai sahabatku, sampaikan kepada saudaraku, aku menunggu mereka di hadapan pintu surga. Mudah-mudahan kita semua saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya bertanya kepada anda sekalian, apakah kita merindukan Rasulullah? Apakah kita ingin orang-orang bisa melihat wajah Rasulullah? Apakah kita ingin memegang tangan Rasulullah, salaman sama Rasulullah dan mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita orang yang datang di hari kemudian dijegah oleh malaikat. Kita mau jumpa Rasulullah, tapi malaikat menjegah kita, tidak dibolehkan kita jumpa Rasul. Sampai Rasulullah kaget, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Kata malaikat, ya Rasulullah, memang ini umatmu, tapi engkau belum tahu apa yang dilakukan mereka setelah engkau meninggal. Ini yang menjauhkan mereka dari Rasulullah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal sesudah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada aman dan tidak merasa nyaman untuk tinggal di Madinah. Dan malah tidak sanggup dia azan. Pindah melarikan dirinya kepada negeri Asyam. Beberapa sekian lama Bilal bin Rabah radhiyallahu an bertahankan diri dari jauh kota Madinah, melihat satu malam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memanggil Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apakah kau belum merindukan aku? Kenapa kau pindah dari Madinah? Wahai Bilal, bila kau balik ke Madinah, saya sangat merindukanmu. Ini dalam mimpi Sayyidina Bilal. Bangun mimpi, bangun tidur radhiyallahu an, langsung nangis dan berangkat segera menjalankan dirinya dari kota Asyam datang ke Madinah. Sampai ke kota Madinah malam hari dan melihat makam Rasulullah, melihat tiang-tiang yang ada di masjid dari pohon kurma, melihat mihrab Rasulullah. Ingat cerita-cerita yang terbaik manusia. Ingat cerita yang paling kasih sayang. Ingat semua cerita Rasulullah SAW selama hidup. Begitu Bilal radhiyallahu an menghayati dan menghayalkan bayanannya Rasulullah SAW selama hidup. Dan dia ingat Rasulullah SAW meninggal dunia. Masuknya waktu subuh. Sayyidina Bilal radhiyallahu an naik atas masjid Rasulullah. Di waktu itu kalau orang azan, di atap masjid naik. Sayyidina Bilal naik atas atap masjid dan membawa azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkenal di antara sahabat suara yang paling bagus azannya Sayyidina Bilal. Sampai Sayyidina Bilal membawa wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua sahabat di Madinah bangun, melarikan diri mencari masjid. Rasulullah sudah balik, Rasulullah sudah hidup, Rasulullah sudah hidup. Sampai terbayang mereka belum mampu menerima Rasulullah sudah meninggal dunia. Dari azannya Bilal, mereka sudah bersegera untuk ke masjid. Kita sangat merindukan Rasulullah SAW. Rasulullah selalu mengingat kita sebagai saudaranya. Saya mengajak anda sekalian, dengan salawat kita sebanyak-banyak kepada Rasulullah SAW. Ini sebuah balasan berterima kasih kepada Rasulullah atas perjuangannya beliau. Memang Rasulullah meninggal dunia, tapi harus setiap waktu, setiap saat kita belajar sirah beliau, sejarah beliau. Kita nanamkan jiwa kita menjadi jiwa Muhammad. Hidup kita menjadi hidup Muhammad. Akhlak kita memiliki akhlak Muhammad. Dan selama kita di mana berada, selalu ditunjukkan anda masing-masing adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Muhammad di dunia, jadilah Muhammad di masjid, jadilah Muhammad di rumah,
Jadilah Muhammad di jalan, jadilah Muhammad di kantor, jadilah Muhammad di sawah, jadilah Muhammad di mana saja berada, di pasar, di mall, di mana anda berada. Jadilah Muhammad agar mendapatkan syafaatnya beliau nanti di hari kemudian. Kita sangat memerlukan bangkit lagi cinta Rasul, bangkit lagi hidup Rasul, bangkit lagi sunnah Rasul. Kita perlu banyak perubahan. Kalau memang sungguh-sungguh kita orang yang cinta Rasulullah SAW. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau mereka tidak mau merubah diri sendiri. Marilah kita sama-sama bangkit cintaan kita kepada Rasul. Dalam kesempatan maulid seperti ini, sebuah kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Manfaatkan semaksimal mungkin. Tidak lepas maulid, betul-betul kita melahirkan lagi Rasulullah, mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Engkau sabar agar kami selamat. Engkau berjuang agar kami mengenal Islam. Selalu engkau doakan kami. Tapi kami lupa terhadap-Mu. Ya Allah, kami malu menghadapi Rasulullah. Ya Allah, maafkan atas kekurangan kami terhadap Rasulullah. Ya Allah, kami belum sampai saat ini sanggup untuk menyempurnakan hak Rasulullah. Kami mohon ya Allah, dan sama-sama duduk mempelajari Maulidur Rasul di majlis ini yang penuh barakat dan rahmat dari-Mu. Jadikan majlis ini membawa syafaat bagi kami dari Rasulullah. Ya Allah, jangan jauhkanlah kami dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguh kami sangat merindukan Rasulullah. Walaupun dosa kami sudah lewati batas. Walaupun kami belum menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Tapi sungguh ya Allah, kami sangat mencintai Rasulullah. Ya Allah, kami belum mampu mempraktik dan mengamalkan perjuangan beliau. Ya Allah, kami belum mampu menerbangkan diri sebagaimana penerbangan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kepada kami syafaat beliau. Ya Allah, berilah kepada kami kesempatan dan kemudahan untuk jumpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajah sallallahu alaihi wasallam. Buluk bersama Rasulullah dan mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan minum air dari tangan Rasulullah. Barang siapa yang minum satu kali dari tangan Rasulullah tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, walaupun kami pisah dari Rasulullah di dunia, ya Allah, jangan pisahkan kami dari Rasulullah di akhirat. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, berilah kepada kami kemudahan bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan duduk sama-sama di majlis Siratul Rasul, Maulidur Rasul, Cahaya Rasul, Nurul Rasul, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kepada kami kemuliaan dan kemudahan. Jumpa lagi di surga-Mu ya Allah. Jumpa Rasulullah di surga-Mu ya Allah. Jumpa Rasulullah di surga-Mu ya Allah. Kami akui ya Allah banyak kekurangan kami terhadap Rasulullah. Banyak kemunafikan kami ya Allah.
Banyak dosa kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan ya Allah dalam hati kami cinta Rasul-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar cinta Rasul-Mu ya Allah, yang benar-benar bersedia untuk mengorbankan diri kami ya Allah, jiwa kami ya Allah, harta kami ya Allah, keluarga kami, istri dan anak kami ya Allah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan negara Brunei Darussalam bangkit mencintai Rasul. Jadikan negara Brunei Darussalam ma'mur dalam cinta Rasul, aman dalam cinta Rasul. Negara Brunei Darussalam selamat dari dalam cinta Rasul. Ya Allah, bagaimana rakyat Brunei benar-benar cinta Rasul. Ya Allah, jadikan Rasul pun mencintai negara Brunei Darussalam ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, inilah salah satu ikhtiar kami memohon kepada-Mu ya Allah. Karena Engkau pernah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan menerima doamu. Ya Allah, inilah ikhtiar kami berdoa kepada-Mu. Ya Allah, inilah ikhtiar kami berdoa kepada-Mu. Ya Allah, kami berdoa sesuai perintah-Mu dalam Al-Quran. Ya Allah, terimalah doa kami sesuai perintah, sesuai janjian-Mu dalam Al-Quran. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Ya Allah, muliakan Sultan Brunei Al-Wathiq Billah Hasan Al-Balqiyah ya Allah. Muliakan lahir batin, kuatkan imannya, isi hatinya dalam cinta Rasulullah. Jadikan keluarganya semuanya cinta Rasulullah. Sihatkan badan mereka, kuatkan lahir dan batin, agar memimpin umat negara Brunei Darussalam menjadi negara zikrullah, negara salawat kepada Rasulullah, negara yang aman dan sejahtera dan selamat dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Marilah kita sama-sama bersalawat. صلى الله عليك يا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Ya Allah, kami merindukan Rasul-Mu ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.